Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memampukan kita di pagi ini untuk hadir dalam majlis ilmu, dan begitu banyak itu Allah limpahkan untuk kita semua. Itu kenikmatan yang di pagi ini Allah masih membangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu sebuah kenikmatan ketika kita hadir di majlis ilmu, sebuah majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turunkan rahmatnya, dan di sebuah majlis Allah turunkan para malaikatnya, dan di majlis ini pula Allah menyebut para orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Allah di penduduk langit. Dan inilah kenikmatan, tentu nama kita tercantum disebut-sebut sebagai orang-orang yang selalu disebut oleh Ustaz Budi, Ustaz Dodi Al-Gamari dengan para calon penghuni. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkah Allah, sebelum masuk kajian tentu tidak lupa kami selalu mengingatkan tentang sebuah amal yang utama yang di pagi hari biasa kita lakukan, itu amal bersedekah, karena sedekah subuh menjadi amal yang mudah-mudahan dengan amal ini pula Allah ridho dengan kita. Bahkan dengan amal ini pula disebutkan dalam sabda yang mulia, ketika rutin dilakukan menjadi amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu lanjut dengan kajian ini menjadi sebuah amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, yaitu Allah akan memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, di ini kita dibersami oleh setiap Kamis kita kembali bagaimana sunnah dari Nabi kita SAW, sebanyak doa dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu wajib kita hafal dan kita salam berdoa. Dan kita bagi jamaah lainnya Ramadan, inilah para salafus saleh berdoa kepada Allah berbulan-bulan sebelum datangnya bulan yang kita siapkan diri kita, Allah Subhanahu ada biasanya untuk menyampaikan Allah balik doa yang sering kita dengar, itu apa doa-doa yang di bulan-bulan menuju Ramadan ini. Baik, alhamdulillah Banyak maksiat, berusaha untuk banyak tobat, banyak berarti masih terus memperbaiki diri Ustaz. Jadi nggak bisa terlalu berharap dengan apa yang terlalu banyak
sini semakin belajar semakin nggak paham. Ibarat hawa pantai itu biasanya di pesisirnya gitu kan. Kalau kita turun ke pantai, kita baru lihat pecahan eh, apa apa bintang laut dan sisik ikan yang gede-gede yang lebar segala macam ketemu sama apa bulu bulu babi ya landak laut gitu. Terus kemudian kita ketemu sama rumput-rumput laut. Nanti masuk begitu pakai snorkel nanti ngelihat eh, apa namanya terumbu karang yang tidak boleh kita sentuh, ketemu sama ikan-ikan yang kecil-kecil yang biasa buat pengisi akuarium. Nanti makin kita pakai diving gear, pakai scuba dive, masuk lebih dalam lagi, itu bisa ketemu sama ikan-ikan yang macam-macam, mungkin ketemu lumba-lumba, mungkin kalau perairan-perairan yang memang lumayan dalam itu bisa ketemu sama biota-biota laut yang unik gitu. Kalau kita pakai eskavator yang kedalaman ribuan meter itu bisa ketemu sama biota laut yang kita nggak tahu ini jenis apa, apalah segala macam dia dia bentuknya seperti apa bahkan unik-unik itu kalau kita ke Sea World kita ke lantai bawah itu bahkan ada ikan-ikan yang di kedalaman eh, yang laut dalam itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri apa fluoresen ya. Itu ada ubur-ubur ada wah macam-macam itu kalau lihat. Jadi berilmu itu ibarat kita makin dalam mempelajari ilmu, makin nggak tahu apa, gitu. Karena makin banyak keilmuan yang kita masih belum bisa kita pahami. Seperti itu, Ustaz. Jadi sekarang ini aneh Masya baru Allah. ngerasa masih ada kena angin-angin pantai, ini, baru kena hawa-hawa pantai. Ini. Jadi alhamdulillahnya karena senang berbagi, jadi kelihatannya kayaknya ustadz banget gitu enggak juga jadi hanya sekedar senang senang sharing tapi mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat kita eh, berusaha untuk menikmati keimanan dan eh, mereguk lezatnya ibadah gitu. Sebuah Jadi ketika penjelasan seperti disebutkan dalam Assalamualaikum Bapak. kisah iya betul itu kan kalau kana al bahru midadali kalimati rabb. Kirim itu ya, kirim nomor rekening ya. Apa nomor rekening apa? anak ini Masya Allah. Baik, alhamdulillah syukurlah ini sebuah permisalan tadi yang disebut oleh Ustaz Dodi Al-Jambari. Pentingnya kita berilmu ya, karena memang ilmu ketika kita semakin didalami makin merasa kurang saja. iya betul Ilmu Allah apalagi ketika di lautan dituangkan dalam untuk menuliskan kalimatullah itu memang tidak akan mungkin cukup walaupun iya berkali-kali lautan. Ilmu Allah itu begitu sangat luas ya. Baik, Ustaz, tafadhol masykur untuk memulai kajiannya. baik syukuran jazakumullah ta'ala fikum ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan jiddan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil muslimin walladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma ya mufahim Daud, fahimna. Allahumma ya muallim Sulaiman, alimna. Allahumma alimna wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah bagian dari keniscayaan setiap kita yang menjalankan keislaman kita.
Salawat serta salam semoga menjadi bagian penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita hadirkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk apapun kita, semalas apapun kita, serusak apapun akhlak dan perangai kita, kita berhak atas indahnya Ramadan atau fadilahnya Ramadan. Betul kata Ustadz Khalis tadi, kok jauh banget sih, biasanya kan Syaban, Ramadan. Enggak. Para salaf itu justru 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menyambut Ramadan itu sendiri. Ketika kita berusaha untuk menghadirkan keyakinan kita bahwa berharap bahwa kita masih umur panjang bisa sampai kepada kemuliaan Ramadan. Ada satu doa yang sering diungkapkan para alim, ulama salaf terutama. Mereka meminta kepada Allah, Allahumma salimna ila Ramadan, wasallim Ramadan li, wasallimhu minni mutaqabbala. Wahai Allah, selamatkan kami sampai kepada Ramadan. Artinya, mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rizki, sehingga kita bisa menjalankan keindahan dan kekhusyuan ibadah di Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Yang dimaksud adalah di dalam Ramadan itu ada kemuliaan-kemuliaan, ada Al-Quran yang jika dibaca bisa sampai 700 kali lipat, ada sodakoh yang bernilai 70 kali lipat, ada zikir yang kemudian dilipat gandakan, ada begitu banyak amal ibadah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sempurnakan. Bahkan di dalam Ramadan itu ada satu Lailatul Qadar yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, tapi semua orang punya kesempatan untuk meraihnya. Seburuk apapun bacaan kita, sedikit apapun sedekah kita, sebelepetan apapun bacaan Al-Quran kita, sedikit apapun kita punya ilmu, seburuk apapun lah di mata Allah, tapi kita berhak, kita bisa menghadirkan kecintaan kita kepada Ramadan. Karena bergembira menyambut Ramadan ini adalah salah satu wujud keimanan kita. Di dalam pembahasan bab takdir qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala itu punya takdir hauli, takdir tahunan. Yang kita tahu Lailatul Qadar itu hanya terjadi setahun sekali. Maka sejak sekarang berazamlah, niatkan bahwa Ramadan tahun ini saya akan melaksanakan i'tikaf. Mulai dari sekarang dipersiapkan. Jangan seperti orang-orang yang mau berangkat haji. Baru belajar manasik haji ketika sudah mau dekat waktunya. Jangan seperti orang yang belajar umroh. Baru mau manasik umroh ketika hendak berangkat. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian saking tidak adanya waktu untuk kita berbagi keilmuan atau mencari keilmuan. Banyak saya temukan travel-travel yang kemudian menyelenggarakan manasiknya justru pada saat di bandara, sesaat sebelum berangkat. Dan tidak sedikit pula yang kemudian mempelajari manasik itu sesaat sebelum meninggalkan Madinah. Jadi betapa rusaknya kita di dalam masalah persiapan ini. Kan kalau kita bicara tentang salah satu tanda keimanan seorang muslim, maka harusnya dia bergembira menyambut Ramadan. Ibarat ini menyambut tamu agung yang dinanti-nantikan, maka persiapan semuanya. Dan tentu ini menjadi sangat senang kalau menjadi ketamuan Ramadan. Tentu akan lebih senang lagi kalau kita menjumpai Ramadan.
Dan seharusnya setiap muslim khawatir akan dirinya jika tidak ada perasaan gembira akan datang Ramadan. Mungkin dia merasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bisa jadi dia terluput dari kebaikan yang banyak. Karena itu karunia Allah dan seorang muslim harus bergembira. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-58. Sama-sama kita buka Al-Quran kita, yang kalau Anda tidak bermasalah dengan Allah, Anda pasti dengan sangat mudah mengambil Al-Quran itu dan bercinta dengan Allah lewat surat-surat cintanya. Seberapa sering kita kemudian ketika diminta untuk membuka ayat-ayat Al-Quran, begitu berat tangan kita untuk membuka Al-Quran, begitu berat hati ini untuk kemudian membaca Al-Quran. Kita buka surat yang ke-10 ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Dikatakan di situ fadzalika, ya. Fabidzalika dikatakan falyafruhu, ya, huwa khairu mimma yajma'un. Ada yang berkenan baca terjemahnya? Tafadhal ya. Boleh Ustaz? Tafadhal. Rajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi jelas di situ, nuhun teh. Jadi jelas dikatakan bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu mestinya mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tidakkah kita menyadari bahwa betapa seringnya lalai kita terhadap apa yang Allah SWT hadirkan? Tidak sedikit dari kita yang menganggap bahwa cukup dengan amalan yang saya kerjakan selama ini. Tiap pagi saya sedekah, saya berbuat baik kepada banyak orang, ngaji tiap pagi sama MKI, kemudian saya berbakti pada orang tua, berbakti kepada suami, menjalankan mungkin sebagian besar kita mencari nafkah dan seterusnya. Akan tetapi persoalan-persoalan yang membuat kita menjadi terpaut hati kita dengan Allah, perlu diketahui bahwa kita sudah membahas tentang bagaimana seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW akan sekaligus mendapatkan tidak hanya rahmat Allah, tidak hanya mendapatkan ampunan, tetapi Allah lengkapi dengan keridhaan. Asal kita mau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan baik. Lihat bagaimana orang-orang soleh sangat merindukan dan berbahagia ketika Ramadan itu datang. Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu ulama salaf, di dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan bahwa dulu sebagian salaf itu berdoa, ya Allah selama 6 bulan supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan. Dan mereka juga berdoa selama 6 bulan agar supaya amal-amal soleh di Ramadan itu diterima. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya, kenapa harus gembira menyambut Ramadan? Kenapa harus khawatir? Kita tidak pernah tahu kalau umur kita nggak nyampe kepada Ramadan. Maka merugilah kita, orang yang kemudian masih terbatas amalnya dan kemudian tidak menikmati indahnya Ramadan. Maka kegembiraan ini adalah banyaknya kemuliaan, banyaknya keutamaan di dalam bulan Ramadan, beribadah semakin nikmat dan lezatnya bermunajat kepada Allah. Kabar gembira mengenai datangnya Ramadan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis riwayat Ahmad, di dalam kitab Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud dalam Takhrijul Musnad. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah wajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka tersebut diterhalangi. Tidakkah kita ngeri dengan terhalangnya seseorang kepada kebaikan yang ada pada Ramadan?
Berapa banyak kita yang kemudian ketika berazam, tetapi gagal di perjalanan ketika menempuh namanya Ramadan. Ada saja yang kemudian membuat kita menjadi tidak bisa itikaf full. Ada saja yang membuat kita menjadi beralasan untuk kebutuhan dunianya lebih penting dan seterusnya. Tidakkah kita merasa bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan waktu untuk kita? Artinya 365 hari yang Allah sediakan dalam tahun Masehi dan 360 hari di bulan Hijriah. Allah hanya minta 10 hari saja untuk kita berasik masuk dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak harus ke Mekah, tidak harus ke Madinah, tidak harus ke Aqsa. Tetapi ketika kita uzlah, kita memberhentikan diri dari peredaran dunia. Ada beberapa saudara-saudara kita yang kemudian menjadi sangat ngotot untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Yakni ada beberapa contoh yang saya temukan di Palem Semi, di Tangerang, sekitar Karawaci. Itu ada satu tukang gado-gado sekaligus ketoprak dia jual di situ. Ada keredoknya juga. Begitu masuk bulan Ramadan, dia langsung tutup dan dia pulang ke kampung. Ditanya sama beberapa orang, kenapa kok tutup? Biasanya malah Ramadan tempatnya nyari berkah. Orang malah jual macam-macam. Jawaban dia sungguh menyesakkan dada. 365 hari kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Allah minta kita Ramadan itu menjadi orang yang mulia. Nggak apa-apa lah. 330 hari yang lain saya cari keduniaan, 30 hari saya berusaha untuk cari Ramadan. Insya Allah rezeki saya nggak ketukar. Alhamdulillah ini sudah masuk tahun yang ke-12 untuk saya lakukan seperti itu. Jadi tiap Ramadan nggak bisa dicari. Padahal ketoprak atau gado-gado terkenal enak bumbu kacang. Artinya dia tidak lagi mementingkan bahwa Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita mencari keberkahan. Padahal tidak seperti itu. Buat orang yang memahami. Dan ulama menjelaskan bahwa hadis tadi itu seharusnya kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwa hadis tadi itu adalah kabar gembira bagi hamba Allah yang soleh dengan datangnya Ramadan. Karena Rasulullah SAW sendiri memberi kabar kepada para sahabat radhiyallahu anhum mengenai datangnya Ramadan. Ini bukan sekedar kabar, tetapi maknanya marilah kita bergembira dengan datangnya momen yang agung. Kalau saja kita merasa bahwa sholat kita masih belum bisa khusyuk, tentu sebagian besar kita melihat anak-anak yang bermain dengan sholatnya, atau ada orang-orang yang kemudian menggabungkan antara ibadahnya dengan kegiatan fisiknya. Berapa banyak orang yang kemudian ketika ruku itu kan glut dari mulai bokong itu sampai hamstring paha belakang itu menjadi kencang dan kemudian stretch. Dan banyak kalau kita temukan gitu ada beberapa anak muda yang kemudian dia sambil mengayun rukuknya seolah-olah dia sekaligus stretching di hamstringnya itu, di otot paha belakang. Maka mungkin dia tidak menganggap bahwa ini ibadah yang agung ditujukan kepada Allah. Jangan dicampur dengan olahraga. Kalau memang mau olahraga nanti setelahnya selesai, kita sediakan waktu alokasi khusus untuk kemudian kita berolahraga. Jangan dicampur antara sholatnya dengan olahraganya. Ada banyak orang yang kemudian bahkan mengada-ada untuk memenuhi keinginan pribadinya. Sholat misalnya, sami Allahu liman hamidah itu ada yang sampai menengadah kepada
kepada Allah. Sami Allahu liman hamid Rabbana wa lakal hamd. Kalau berdoa itu kan kepada Allah, ke langit. Padahal ini tidak ada contoh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang melihat ke atas, maka sungguh pandangannya tidak akan kembali lagi. Bahkan tidak ada contoh Rasulullah SAW mengangkat tangan sambil tertutup begitu ke udara. Dan ini banyak sekali kita temukan kalau kita ke haram, kita ke negeri-negeri yang lain gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian ketika tidak belajar tentang fikih sholat, meletakkan tangan itu sesuka hati saja. Ada yang cuma di bawah pusar meletakkan tangan. Seolah-olah ya dengan begitu saja Allah tahu lah dia sedang sholat. Gitu. Ketika ada orang yang bahkan saking nggak paham, dia mengangkat tangan sampai ke belakang kuping. Ada yang sampai menengadahkan tangan ke atas keningnya. Dan ini berlebihan, tidak seperti yang Rasulullah SAW contohkan. Dan begitu banyak. Ya, ada momen-momen agung yang terlewat begitu saja. Karena hawa nafsu didahulukan. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa bagaimana tidak gembira seorang mukmin yang diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana seseorang yang berakal tidak bergembira ketika diberikan kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu. Dari sisi mana ada satu waktu yang menyamai waktu Ramadan itu? Ibarat begini, kita kalau anak-anak belajar renang, pakai instruktur, tangannya begini, kakinya begini, ambil napasnya begini, dan seterusnya. Tapi begitu sudah mulai piawai, perlu instruktur lagi nggak? Nggak perlu lagi, dia sudah mahir. Begitu juga ketika kita belajar setir mobil. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah coba belajar kursus setir mobil? Berapa pertemuan biasanya? 8 pertemuan, 6 pertemuan? Bayar sejumlah sekian, kemudian kita belajar. Mana yang kopling, mana yang persneling, mana yang gas, mana yang rem, mana yang rating waser, mana yang wiper, mana yang apa namanya batas kiri, mana yang batas bawah. Letak spion itu mesti ngelihat ujung bawahnya, mesti ngelihat ke handle pintu belakang kalau yang sedan dan seterusnya. Itu bagian yang terus diajarkan. Ketika sudah piawai, kalau kita perhatikan orang-orang yang baru belajar mobil, duduknya maju. Mukanya cenderung maju, keningnya maju, bibirnya maju, karena tegang. Tapi begitu sudah mulai piawai, sudah mulai sandarannya direbahin. Bahkan duduknya agak ke belakang. Bahkan steering with one hand. Bahkan tahu kapan nyala kopling masuk, segala macam. Bahkan tidak sedikit yang udah meletakkan tangannya di bagian kaca atau di handrest. Dengan santai dia bawa. Dan bahkan kalau di tol itu ada orang agak lamban di depan itu dengan santai dia ngelihat ke spion, kayaknya masih sempat ngambil kiri, langsung turun gigi, langsung digas sedikit, dia masuk ke depannya dan merasa menang ya, dengan orang. Artinya tidak butuh lagi pada instruktur. Sama seperti ketika kita 12 bulan sebelum 11 bulan lah dari mulai Syawal. Terus sampai ke Syaban. Ketika kita tidak terbiasa melatih diri bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti dengan baik apa yang para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in lakukan, tidak tahu bagaimana menjalankan seluruh sunnah yang Rasulullah SAW contohkan, tidak mengikuti apa yang datang dari para sahabat, maka yang terjadi adalah kita sedang berlatih dengan setan.
yang ketika setan ini dibelenggu pada saat bulan ke-12, yakni bulan Ramadan, kita sudah well trained by evil. Kita sudah sangat piawai mengerjakan apa-apa nggak pakai doa, apa-apa nggak pakai doa. Bahkan saya nggak tahu, sampai sekarang sudah mulai dihafal doa pakai bajunya, doa sampai tempat tujuan, doa safar yang full, doa masuk rumah, dan seterusnya. Begitu pula dengan doa yang kita panjatkan ketika berkaitan dengan Ramadan. Ada bagian yang kalau kita lihat ada hadis yang dhaif terkait dengan kegembiraan menyambut Ramadan. Jadi sebagian ulama menyatakan dhaif, tapi ada sebagian menyatakan ini maudhu, artinya palsu. Dikatakan bahwa man koriha, barang siapa bergembira ya bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasaduhu, maka Allah haramkan jasadnya ala ala nar, ala narai ya. Jadi diharamkan tubuhnya masuk ke neraka. Ini riwayatnya disebutkan di dalam kitab Durrah, kitab Durratun Nasikin. Tapi ternyata ini tidak sahih. Bahkan ada yang mengatakan ini maudhu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri nih kalau di dalam bulan Ramadan? Maka ketidaksiapan ini pastikan akan berbuah pahit. Artinya ketika kita menikmati apa yang Allah hadirkan, maka harus banyak kesyukuran yang ketika kita lalai, ini adalah nikmat yang menyebabkan kita ditundanya ajal sampai kita kepada bulan Ramadan. Tentu ini kalau menyadari tingginya tumpukan dosa yang menggulung, maka pasti kita sangat berharap untuk mendapat mencobai Ramadan ini dan mereguk berbagai manfaat di dalamnya. Maka bersyukurlah atas nikmat ini, betapa Allah Ta'ala senantiasa melihat kemaksiatan kita sepanjang tahun, tapi Dia menutup aib kita, memaafkan, menunda kematian kita sampai bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Maka tidak boleh luput dalam persiapan menyambut Ramadan. Imam Abu Bakar Az-Zuri rahimahullah ta'ala memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai, yakni ketika salah satunya adalah kewajiban yang telah datang tapi kita nggak siap untuk menjalankannya. Ibaratnya gini, ada perlombaan tapi kita nggak latihan, perlombaan apapun, perlombaan baca puisi, perlombaan baris berbaris, lomba lari misalnya, lomba ketangkasan. Kalau kita tidak berlatih, maka akibatnya menjadi sangat parah kalau kemudian kita tidak punya kesiapan tuh. Bahkan kita bisa meremehkan perintah-perintah dan akibatnya sangat besar. Jadi kelemahan untuk menjalankan kewajiban itu terhalang dari ridhonya Allah. Dan kedua, dampaknya ini merupakan hukuman atas ketidaksiapan kita menjalankan kewajiban yang sudah jelas. Sama-sama yuk kita buka surat yang ke-9 ayat yang ke-83. Di ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa ketika Allah mengembalikan kepada satu golongan dari mereka, lalu mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakan, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sungguh kamu telah rela tidak pergi berperang yang pertama dan duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Artinya apa? Kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka dan dilemahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada persiapan. Dan niat mereka tidak lurus. Tapi kalau seseorang bersiap untuk menunaikan satu amal dan ia bangkit menghadap Allah dengan kerelaan hati, maka sungguh Allah terlalu mulia untuk menolak hambanya yang datang menghadapnya. Berhati-hatilah kita dari melihat nasib orang yang tidak layak menjalankan perintah Allah Ta'ala yang penuh keberkahan ini. Seringnya kita mengikuti nafsu,
Dan ini menyebabkan kita akan ditimpa hukuman berupa naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah, tertutupnya hati dari hidayah. Waliyadzubillah. Sama-sama kita buka surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-110. Tafadhali kalau ada yang sudah ketemu. Udah. Tafadhali, masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Waliyadzubillah. Jangan sampai kemudian kita lalai kepada Ramadan yang seharusnya kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kira-kira konkretnya bagaimana? Berapa bingkisan yang akan kita bagikan kepada duafa? Berapa masjid yang akan kita sumbang kurmanya? Berapa banyak kita pesan ke Mbak Astuti misalnya untuk kasih buka puasa tiap hari? Berapa banyak orang yang akan kita galang dananya untuk kemudian kita berikan makan? Berapa banyak orang yang akan kita berikan hadiah-hadiah? Berapa banyak, sehingga kita betul-betul fokus kepada yang ini sisihkan dulu, ini sisihkan dulu, ini sisihkan dulu, sehingga kita ngerem, kita mengendalikan keinginan-keinginan yang sifatnya sia-sia. Ada berapa banyak orang yang kemudian kepengen banget beli baju baru untuk anak-anaknya, tapi karena mungkin kena rasionalisasi sejak COVID, atau mungkin dia menderita sakit sehingga tidak bisa mencari nafkah, dan kemudian istrinya juga menjadi buruh pas-pasan. Seringkali Allah tabaraka wa ta'ala memalingkan hati dan penglihatan seperti mereka belum pernah beriman. Ini mengerikan sekali. Dan jangan sampai kita masuk kepada surat yang ke-6, ayat yang ke-44. Silahkan dibuka sama-sama surat yang ke-6, ayat yang ke-44. Tafadhol. Iya udah. Silakan. Surat ke-6 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Waliyadzubillah. Ada begitu banyak orang yang mengedepankan hawa nafsu, banyak sekali. Saudara-saudara kita di kalangan selebritis, para artis, yang mereka tidak menutup hijabnya, berzina dengan gampangnya, peluk cipika-cipiki sana sini, dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat para penyanyi, kedatangan fansnya bisa main peluk segala macam. Saya pernah lihat ada satu pertunjukannya K-pop kalau nggak salah, yang kemudian perempuan berjilbab bisa naik ke panggung dan kemudian dipeluk erat, padahal bukan mahram. Mungkin buat sebagian orang ya wajar kan yang namanya ngefans. Gimana ya, norma atau tatanan yang Allah SWT berikan kepada kita itu untuk diikuti atau enggak sih? Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf lahir batin, berapa banyak perempuan, para wanita yang masih senang menggunakan celana panjang untuk alasan kepraktisan, padahal Rasulullah SAW tidak menginginkan para wanita itu pakai celana panjang. Pakai abaya yang memadai. Kalau nggak bisa sampai full sampai mata kaki, pakai model apa namanya?
eh, yang sebetis gitu ya, tunik gitu ya, pakai sebetis, bawahnya pakai celana longgar, pakai kulot. Bisa didesain kok kalau kalau mau gitu ya. Dan berapa banyak di antara kita yang mohon maaf, para penjual-penjual baju syar'i itu kadang-kadang tidak menutup dadanya dengan kerudung yang proper. Padahal jelas dikatakan bahwa menutup dada itu adalah bagian dari syariat. Jadi jangan sampai kita lah kemudian diulur sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau di surat 6 ayat 44 tadi itu, Allah sedang memberikan istidraj, disegerakan kemuliaan untuk dihinakan seseorang. Waliyadzubillah. Dan ketika kita memahami bahwa Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan itu, kalau kita lihat bagaimana beliau memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah radhiallahu anha itu menyatakan bahwa saya belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Artinya sebulan penuh itu tidak full ya. Artinya sebagian besarnya dia pakai. Sebagian ulama menyatakan di Sya'ban itu sebaiknya kita sahur setidaknya 3 pekan. Dan beliau berpuasa di Sya'ban kecuali sedikit hari. Jadi kalau di Ramadan beliau full, ya di Sya'ban, ya, beliau puasa di bulan Sya'ban sedikit lebih sedikit daripada Ramadan. Beliau tidak terlihat lebih banyak puasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Dan bahkan Ibunda Aisyah radhiallahu anha banyak kita temui hadisnya tentang bahwa beliau baru bayar wajibnya puasa Ramadan yang lolos karena haid, itu beliau gantinya di bulan Sya'ban. Dan generasi emas umat ini mestinya kalau kita lihat generasi salafus soleh, mereka selalu mempersiapkan diri dan menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka bisa menjumpai bulan Ramadan. Setidaknya kita mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami sehingga kami mampu mereguk kenikmatan Ramadan. Atau dengan doa yang tadi disampaikan oleh para salaf. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni mutaqabbala. Jadi ada tindakan yang merupakan perwujudan kerinduan akan datangnya bulan Ramadan, permohonan dan bentuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tentu tidak hanya berdoa, tapi persiapan menyambut Ramadan itu mereka iringi dengan berbagai amal ibadah. Merancang ibadah yang seperti apa yang kita akan kerjakan di bulan Ramadan. Dari sekarang sudah mulai ngelis. Bahkan Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban ya bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa waktu setahun itu laksana seperti pohon, dan bulan Rajab itu adalah waktu menumbuhkan daun, Sya'bannya adalah waktu menumbuhkan dahan, dan Ramadan adalah bulan memanen. Dan pemanennya adalah kaum mukminin. Makanya mereka yang menghitamkan catatan amal mereka dengan begitu banyak maksiat, hendaklah bergegas untuk memutihkannya dengan banyak tobat di bulan-bulan ini. Sedangkan mereka yang telah menyia-nyiakan umur dalam kelalaian, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu-waktu yang indah ini. Maka Bapak Ibu yang dimana Allah SWT calon penghuni surga semuanya, supaya buah bisa dipetik di bulan Ramadan, harus ada benih yang disemai. Dia harus diairi untuk menghasilkan buah yang rimbun. Maka saum, qiyamul lail, sedekah, berbagai amal soleh di bulan-bulan Rajab dan Sya'ban, semua itu menanam amal soleh di bulan Rajab dan diairi di bulan Sya'ban. Maka tujuan kita supaya bisa panen kelezatan puasa dan beramal soleh di bulan Ramadan, karena lezatnya Ramadan ini hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan tidak datang begitu saja. Bagi orang yang tidak pernah menabur, tidak pernah bisa menuai. Barang siapa tidak pernah menanam, maka tidak akan dia panen. Jadi hari-hari Ramadan ini tidak akan banyak. Perjalanan hari-hari begitu cepat, dan sebab itu
Harus ada persiapan yang sebaik-baiknya. Maka ingat rambu-rambu yang Rasulullah SAW sampaikan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan bani Adam pasti melakukan dosa. Wa khairu khata'un at-taubun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertobat. Maka taubat ini menunjukkan tanda totalitas kita dalam menghadapi Ramadan. Dia kepengen masuk Ramadan dan adanya sekat-sekat penghalang itu akan dijebol semua. Ini akan memperkeruh perjalanan selama mengarungi Ramadan. Dan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah SWT menyatakan watubu ilallahi jami'an ya. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu masuk ke dalam keberuntungan. Artinya tobat yang dibutuhkan ini bukan tobat yang sering kita kerjakan. Kita bertobat betul-betul lidah kita mengucapkan astagfirullah, tetapi hatinya lalai. Tetapi setelah ucapan tersebut dosanya kembali terulang. Tapi yang dibutuhkan ini adalah totalitas dan kejujuran taubat itu sendiri. Jangan sampai taubat ini hanya dilakukan di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan kemaksiatannya kembali digalakkan. Jadi mesti ingat bahwa Ramadan ini merupakan momen ketaatan sekaligus madrasah untuk membiasakan diri dengan amal soleh, sehingga jiwa terdidik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di 11 bulan yang lain. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk berbanyak amal soleh di 2 bulan ke depan ini, Rajab dan Sya'ban, sebagai modal awal untuk mengarungi bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Maret kalau saya nggak salah. Ya. Maka persiapan yang sebenar-benarnya ya, bukan hanya persiapan yang tidak ada dasarnya seperti maaf-maafan sebelum Ramadan, nyekar, segala macam. Ya. Yang bukan budaya Rasulullah SAW ketika itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan membimbing kita dalam persoalan-persoalan menyambut Ramadan ini. Wafaqani Allahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita makin bersiap-siap ya untuk menyambut Ramadan, karena begitu agung bulan yang untuk kita semua. Itu bulan yang di sanalah kita akan diampuni dosa-dosa kita, karena itulah yang paling penting. Dalam sebuah sabda Nabi yang mulia, sungguh celaka orang yang menemui Ramadan tapi dia tidak ada ampuni dosanya gitu. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang diampuni dosa Allah. Baik jemaah, masih ada 10 menit ya, karena biasanya udah di hari Rabu, hari Kamis ini memang sampai jam 6.30 ya, setengah 7. Jadi kita siapkan pertanyaan, dan sebelum masuk ke Kristen, ada informasi komersial berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces.
PMP 812. Dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang. Sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang rahmati Allah, alhamdulillah. Silakan jamaah yang ingin bertanya ya, mengurai kembali apa yang sudah disampaikan Ustaz Dodi, dan mungkin juga bisa ada tema-tema lain yang berkaitan ya dengan tema tentang Ramadan, karena Ramadan sesungguhnya sangat ditentukan tadi di bulan-bulan sebelumnya, karena bulan ini masih sekitar 5 bulanan ya, dan tentu saatnya kita untuk mengevaluasi diri, apakah Ramadan yang akan kita raih di tahun ini sama saja dengan Ramadan sebelumnya, ataukah kita akan lebih baik. Silakan Bunda Anita. Silakan open mic. Monggo Manita. Kesulitan unmute mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari tadi udah ngomong, saya nggak lihat, belum di unmute. Maaf, Ude, saya masih belum begitu paham mengenai istidroj itu seperti apa dan bagaimana. Terus kemudian untuk masalah seperti tadi Ude bilang, kita mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini udah masuk bulan apa ya Ude ya? Jumatil akhir. Jumatil awal ini. Jumadil awal ya. Nah, kan tadi kayak Ude, kita mempersiapkan bagaimana kita mau memberi kesantunan, kita mau memberi makan orang untuk berbuka puasa, atau memberikan hadiah untuk anak-anak yatim. Saya rasa mungkin semua orang juga kepingin seperti itu. Tapi kalau misalkan kita terkendala gitu dengan kemampuan kita seperti apa, apalagi yang saya tahu untuk bersedekah di bulan suci Ramadan itu Allah akan balas 700 kali lipat gitu. Pasti orang berlomba-lomba seperti kita lihat kemarin di Tanah Suci aja, orang nggak peduli, dia akan bagi-bagi aja apa yang dia bisa bagi karena dia tahu Allah akan balas. Tapi kalau misalkan sekarang kemampuan kita nggak sampai, tapi kita juga ingin dapat pahala seperti itu tuh bagaimana kira-kira? Begitu Dek. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Skala prioritasnya kita cari yang paling tinggi. Contoh misalnya, kita punyanya uang hanya untuk beli kurma, gitu ya. Cuman beli kurma aja. Maka kira-kira berapa masjid yang kita mau supply kurmanya? Berapa masjid yang kita mau siapin minumnya? Berapa masjid dan seterusnya. Kalau nggak cukup, maka semampu kita ngasih bukaan, misalnya saya bisanya cuma 1 box kurma, tanya Mbak Astuti itu 150 kalau nggak salah yang Sukari itu. 150 itu bisa dapat 1 box yang besar yang 3 kilo itu. Itu mungkin bisa kalau tergantung yang buka puasa di masjidnya banyak, mungkin bisa
eh, satu box bisa mungkin 3 hari karena nggak terlalu banyak orang yang suka sama kurma misalnya, buat yang paham-paham aja. Atau Mbak Nita bisa ajak yang lain. Ini kita ini yuk bikin apa namanya, bikin santunan yuk ke masjid buat buka puasa. Siapa yang mau nata de coconya, siapa yang mau sirupnya, siapa yang mau buahnya, siapa yang mau ini. Biar saya yang bikin. Tapi bantuin nanti tenaga saya nggak kuat, tenaga pemuda mungkin kalau bisa marbotnya bisa jemput ke rumah nggak untuk ngambil. Bawa motor ya atau bawa mobil ya supaya ini bisa dibawa agak banyak. Bisa gitu. Ajak orang lain untuk nyumbang ke ini, kita jadi panitia di masjid dari sekarang sudah ngajuin diri. Gitu. Kita bisa datang ke masjid untuk pengelolaan makan sahur dan makan buka puasa di sini kira-kira sekitar berapa orang ya Pak? Saya mau mempersiapkan untuk buka puasanya gitu. Sehingga kita betul-betul bisa mengefektifkan mana bagian yang kita bisa hadirkan gitu. Mana bagian yang kayaknya ini nanti aja, yang ini geser aja jadi anu dan seterusnya. Kita cari mana yang maslahatnya lebih besar. Kenapa? Karena memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa itu kita mendapatkan pahala puasanya orang buka puasa. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau masih cukup juga, mungkin kita bisa berangkatkan umroh, marbotnya atau siapa penghafal Quran kita cari gitu. Dan seterusnya. Banyak cara yang nggak usah merasa bahwa ya saya kan lagi nggak punya duit nih, udah ajak aja, kita munculin aja di MKI ini, saya usul berapa masjid di sekitar Anda, yuk kita patungan bikin ini. Dia gerakannya biar MKI yang ngelola, biar nanti Uni Yanti yang mengepul sedekah-sedekahnya. Misalnya dikasih ujung belakangnya dikasih kode 3 untuk Ramadan misalnya. Kode 3 itu untuk Ramadan, maka masjidnya siapa yang mau disumbang kurma. Kontak Mbak Astuti tolong kirim kurma ini sekian, kurma ini sekian. Bisa di arrange, bisa didesain. Itu makanya kita di MKI berusaha untuk cari amal yang bisa buat bareng-bareng dari kita untuk kita buat umat. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Baik, udah terima kasih. Kemudian Satu lagi, ya, mengenai istidraj. Istidraj itu kemuliaan yang sifatnya penghinaan. Diulur, iya, diulur gitu ya, diujo, difur. Padahal sebenarnya dihinakan. Ibarat gini, Mbak Anita bisa main catur nggak, Mbak? Ngerti nggak caranya main catur? Enggak. Oke. Siapa di sini yang bisa main catur? Ustadz Khalis bisa main catur, Ustadz? Ya, Ustaz. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya. Artinya kuda jalan kemana, peluncur kemana, ster kemana, dan seterusnya itu tahu caranya. Terus kemudian main, gitu. Saya katakan main sama Ustadz Khalis. Terus saya bilang sama Ustadz Khalis, Ustadz, saya fur ya. Saya fur benteng, saya fur peluncur, saya gajah saya turunin, kuda saya turunin, sternya saya turunin. Saya cuma main pion sama raja aja. Kira-kira menangnya fair nggak, Mbak? Aku nggak ngerti, maaf. Iya, kira-kira menangnya fair nggak? Kalau saya turunin perangkat saya? Oh ya enggak. Enggak fair. Artinya saya sedang menghinakan Ustadz Khalis. Bahkan orang itu istilahnya kalau main, oke, yuk main catur sama saya. Siapa sini yang jagonya main catur? Yuk, saya tantang main catur sama saya. Tapi habis itu begitu main, saya langsung bilang, udah, kamu yang menang, sama papan-papan caturnya kamu bawa semua. Itu menghinakan kan? Iya, iya. Nah, kira-kira begitu. Dikasih harta, dikasih sehat, tapi dia nggak ibadah.
Dikasih kemuliaan, dikasih akal, pikiran, tapi dia nggak pakai buat ibadah. Punya Al-Quran nggak dibaca. Punya Zoom, tapi nggak dipakai buat ngaji. Dia punya ini segala macam, tapi tidak ditujukan kepada Allah. Dia mentingin diri sendiri aja terus. Ada begitu banyak orang yang kemudian diberikan keleluasaan atau kelapangan rizki, tapi berapa banyak yang dia pakai buat sedekah. Ada banyak orang kaya yang kemudian begitu ada orang datang ke dia, mindsetnya sudah, lo mau ngambil duit gua kan? Nggak ada ya. Ada yang begitu. Jadi begitu kita ajak ngobrol, Pak, saya punya proposal lalu gini-gini. Oh, lo mau ngambil duit gua? Kagak deh, begitu kan? Mohon maaf ya. Padahal duitnya bejibun itu. Jadi orang-orang yang begitu diantaranya adalah dikasih sehat nggak ibadah. Nah, ini Tenina ngasih bocoran ke saya. Lihat surat 43 ayat 33 sampai 35. Syukran Ustazah. 43 Ya, ayat 33, ayat 35. ya. Surat Az-Zukhruf Nah, ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. 9 naga itu agamanya apa? Ada Konghucu. Kira-kira aset yang mereka kuasai berapa persen di Indonesia? Luar biasa. Dunia dikasih, di full. Ya. Terakhir, saya akan tutup dengan surat 15, ayat 2 dan 3. Surat Al-Hijr, ayat berapa, Udek? Maaf. 2 dan 3. Bismillah. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Telat. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Itu istidroj. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi ini intinya yang istidroj itu seperti ini. Ya, diulur. Beda, jadi kalau sama kufur nikmat beda ya Ude ya? Beda. Ya. Baik. Baik, makasih banyak Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, izin. Anda ada kelas lagi. Alhamdulillah. Anda mohon izin. Subhanahu wa ta'ala terus memberikan keberkahan ya, dan terus kita doakan guru kita Saudara Al-Jambari dan Allah Subhanahu wa ta'ala terus sehatkan beliau sehingga bisa menemani kita dalam kantor kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus istiqomahkan beliau dalam saling mendoakan juga sesama ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Mari kita doakan kenikmatan untuk bisa mensyukuri semua nikmat Allah. Alhamdulillah kita sudah menerima apa yang sudah disampaikan tadi kita, dan kita sudah berada di bulan Jumadil awal ya, dan tinggal beberapa bulan lagi karena Jumadil awal, Jumadil akhir sekarang di tanggal
12 ya. Ada juga yang menyebut di tanggal 11 di kalendernya antara NU Muhammadiyah agak beda gitu ya. Muhammadiyah lebih dulu di tanggal 12, sekarang ada juga di kalender NU ini di tanggal 11 Jumadil awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke Ramadan, dan ini ada informasi penting di Sabtu depan kita ada khitan masal ya, dan rutin kita selenggarakan bersama khitan rumah. Sabtu besok, Ustaz. Sabtu besok. Iya betul, Sabtu besok di tanggal 15 ya. Iya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menghadirinya, dan tentu butuh dukungan dari semua jamaah ya, Bu Darmi ya. Dan silakan untuk Doanya menginformasikan. Masih ada kuota Bu Darmi ya, dua orang lagi ya. Kuota untuk bulan ini masih ada 2 lagi. Ada 2 lagi, silakan sampaikan, informasikan ke tetangganya, mungkin juga ada beberapa jamaah yang ingin dihitan anaknya atau mungkin juga saudara-saudaranya, sehingga ini kemanfaatan yang kita berikan dari MKI bisa tersampaikan kepada umat ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memetik amal dengan hanya menginformasikan saja juga mendapatkan amal yang banyak insya Allah. Dan inilah kegiatan rutin dari MKI yang setiap bulan kita selenggarakan, dan semuanya terselenggara alhamdulillah karena berkat dukungan doanya dari semua jamaah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal ini, dan kita termasuk bagian dari yang terus mengupayakan beramal soleh dengan cara-cara yang kita maksimalkan ya, karena memang amal soleh itu harus dimaksimalkan sebisa mungkin, semampu mungkin, dan salah satunya amal sedekah menjadi amal rutin kita yang kita lakukan setiap pagi, dan inilah yang mudah-mudahan menghantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya masih banyak kegiatan juga yang sedang kita rancang, dan insya Allah di bulan Desember juga ada kegiatan sekolah ayah bunda ya, bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Muhammad Ruli, dan insya Allah juga sudah disampaikan di grup. Silakan untuk segera mendaftar, karena ini kegiatan yang juga mengingatkan kita untuk bagaimana memperbaiki keluarga kita bersama guru-guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah ridha dengan semua amal kita, dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا